Ibu-ibu sekalian, ada seorang perempuan jadi mithali, jadi teladan gitu. Kayak semua orang tuh sayang aja bawaan sama dia gitu. Suaminya sayang banget sama dia. Anak-anaknya sayang banget sama dia. Kayak jadi surga buat semua orang. Satu waktu ditanyain. Dia bilang, "Bu, udah tua nih, umur 60-an tahun. Saya lihatnya di internet ya, wawancaranya dia ini. Dia bilang, "Bu, ibu tuh sama suami ibu gak pernah marah." Istrinya bilang gitu, dia bilang, "Dulunya sih pernah marah, sekarang udah hampir gak pernah gitu. Tapi dulu pernah marah." Terus kalau suami ibu marah, ibu gimana? Dengerin nih, luar biasa nih. Ini otak tuh kalau bercahaya tuh Bu, kalau disayang-sayang, bener mikirnya. Dia bilang gini, "Saya kalau suami saya marah, saya dengerin, saya senyumin, saya kesian sama dia." Hebat kan? Hebat banget gak cara mikirnya? Kesian, kenapa Bu dia lagi marahin ibu, kok ibu malah kesian sama dia? Ya kan orang marah-marah capek. Akalnya nih dulu bercahaya banget. Orang marah-marah capek apa gak Bu? Capek. Dia bilang kesian, jadi saya liatin, saya dengerin, kesiannya nih suami saya. Terus gimana? Kan dia nyakitin, kata-katanya kan nyakitin. Kalau orang lagi marah kan kata-katanya nyakitin. "Kamu memang dasar begini begitu tuh." Dia bilang, "Iya saya dengerin tapi saya nggak percaya." Katanya nyakitin kan? Kamu tersakiti apa enggak? Enggak, dia bilang, "Soalnya saya nggak percaya." Suami saya, kata Nabi Muhammad, lagi dikuasain setan. Orang tuh kalau lagi marah Bu dikuasain setan. Ya, makanya Nabi Muhammad bilang, "Innal ghadab minasyaiton, syaiton minan nar, ulid fin nar lil ma, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Kata Nabi, kemarahan tuh dari setan. Setan tuh terbuat dari api. Maka kalau seorang di antara kalian marah, hendaklah pergi wudu. Suruh wudu orang kalau lagi marah. Sama Nabi disuruh pergi wudu biar adem. Kalau wudu nggak mempan juga kamu lagi marah, wudu, Bu. Kalau wudu nggak mempan juga mandi. Kalau mandi ibu berasa nggak mempan juga, berendam aja dulu Bu. Masuk bak berendam aja gitu. Kalau lagi marah ya, hilang, subhanallah hilang marah ibu. Seenggaknya itu emosi mampu terkendalikan. Jadi dia bilang kalau suami saya lagi marah, kalau dia ngomong sesuatu hal yang kasar, yang kotor, yang jahat-jahat gitu, saya dengerin tapi saya nggak percaya. Kenapa gitu? Karena saya lebih percayaan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang tuh orang kalau lagi marah dikuasain sama setan. Jadi ini yang lagi ngomong setan, dia mana mau saya percaya. Cakep tuh cara berpikirnya. Namanya akal sehat. Ibu-ibu sekalian, tuh namanya akal sehat tuh bisa begitu. Nah itu bisa didapat ilmu kayak begitu tuh karena dia hadir majelis, karena dia mendengarkan kajian-kajian gitu. Dia bilang nanti kalau suami saya udah selesai marahnya, saya tinggalin ke dapur. Ngapain? Bukan ngasah pisau Bu, bukan. Dia bilang saya bikinin teh, saya bikinin minuman kesukaan dia, saya siapin makanan-makanan manis kesukaan dia gitu, kayak gorengin pisang atau apa gitu kan. Terus saya masuk, "Kenapa kamu kayak begitu?" "Ya abis marah-marah capek, kesian." Hebat banget deh ini orang mikirnya. Terus dia bilang saya suguhin itu makanan, terus saya ceritain apa aja gitu yang gak ada kaitan sama kemarahannya. Saya ceritain hal-hal lucu-lucu apa gitu. "Tadi saya ketemu sama Ustazah Halimah." Gak ada kaitan gitu sama kemarahannya itu. "Tadi kemarin ada orang cerita tuh." Lucu banget. Ada aja gitu yang diceritain gitu, yang untuk bikin suaminya jadi ini gitu. Terus biasanya suami kamu ngapain? Dia akan liatin saya, terus habis itu dia minum, dia ini, terus lama-lama dia ngomong kayak gini, "Maaf ya, tadi saya habis marah sama kamu, maafin saya." Ini saya bayangin nih kalau itu kena sama kita-kita, bakal jawabnya kayak gimana?
Makanya gitu kan, tuh kan, nyesel kan, nyesel emang selalu di belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Teman-teman sih sekalian, enggak gitu. Dia bilang nanti tuh suami saya akan minta maaf, suami saya akan ngomong, saya tuh tadi ngomong kayak gitu tuh nggak beneran. Dia bilang saat itu saya percaya. Saat itu saya percaya. Saya akan bilang sama dia, nggak apa-apa, saya tahu kok. Gitu. Kamu emang nggak kayak gitu, saya tahu kok. Subhanallah. Enak gak pisang gorengnya? Udah tuh lewat. Ini ibu-ibu akal bercahaya namanya. Akal yang bercahaya. Kamu cintai dirimu dengan belajar ngadepin anak kamu pelajarin, ngadepin suami kamu pelajarin. Karena ibu-ibu sekalian, nih saya sering ditanya nih sama adik-adik nih, Ustazah saya mau nikah nih Ustazah, persiapannya apaan nih Ustazah? Saya bilang nggak ada persiapan. Persiapan menuju hari pernikahan tuh nggak ada. Orang nikah tuh hidup baru menurut saya ya. Orang nikah tuh hidup baru, Bu. Dipersiapin kayak gimana nggak akan sama kehidupan pernikahan tuh. Mau dibekelin dengan ilmu kayak apapun tuh nggak sama. Hidup baru kok. Kita udah siap nih ngadepin suami yang pelit. Dapatnya suami malah nggak pelit. Tapi gampang tertarik sama perempuan orang, misal gitu, sama perempuan lain. Ada aja ibu ya, yang kita persiapin apa, dapatnya yang mana gitu kan. Emang kehidupan mah kayak begitu gitu. Jadi kalau saya ditanya, Ustazah persiapannya apa nih, saya mau nikah gitu, saya bilang kamu gak usah persiapan apa-apa secara inian ya, secara mental gitu kan. Kamu hanya perlu satu hal aja. Karena yang namanya nikah tuh kehidupan yang baru. Sama kayak anak tuh, anak kecil lahir di atas muka bumi gitu kan. Ia punya kehidupan yang baru, gak sama kehidupan di dalam rahim ibunya gitu. Dia cuma perlu satu aja. Apa itu? Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Pelajari suami kamu. Oh, suami saya kalau saya begini dia nggak senang. Ya udah saya tinggalin gitu. Masa ada orang dia. Dulu zaman saya masih kadang suka kalau ada telepon rumah kan mau nggak mau diangkat tuh Bu. Kalau sekarang sih alhamdulillah telepon kan adanya di tangan ya Bu ya, di HP ya Bu ya. Saya nggak ngangkat tuh kalau telepon nomor yang saya nggak kenal. Jadi ibu-ibu nggak usah dah telepon saya, nggak saya angkat. Dulu zaman saya ngangkat telepon gitu kan, terus orang nanya kayak begini, Ustazah gimana cara saya ngadepin suami saya? Gimana saya tahu suami kamu? Kalau kamu nanya sama saya gimana cara saya ngadepin suami saya tahu dia suami saya. Saya tanya sama dia, kamu udah berapa lama nih? 20 tahun. Nah, belajar apa aja tuh? Bisa-bisanya kawin 20 tahun. Tuh Bu, kalau orang belajar 20 tahun tuh Bu udah jadi profesor. Kamu jadi istri 20 tahun dan kamu gak ngerti ngadepin suami kamu, artinya kamu gak pernah mau belajar selama ini. Pelajarin, anak-anak kamu pelajarin. Yang ini gak bisa dikerasin gitu kan. Yang ini kalau diomongin itu mesti pakai bahasa yang kayak gini. Yang ini kalau ngomong sama dia mesti to the point. Yang ini kayaknya lebih ngerti bahasa sentuhan, kayak dia paling seneng banget dipeluk-pelukin. Yang satu dia nggak demen tuh dipeluk-pelukin, tapi senengnya diomongin. Itu ibu-ibu sedikit sekalian pelajarin. Ada namanya bahasa cinta ya Bu ya. Tiap orang bisa beda-beda gitu. Pelajarin, suami saya tuh bahasa cintanya apa gitu kan. Kamu pelajarin, biasanya antara kata-kata, ada juga sentuhan fisik begitu kan ya. Seneng dipelukin, seneng dipegangin gitu. Ada yang modelannya begitu. Ada yang senengnya tuh dikatain gitu, mesti dikatain, dipakein bahasa gitu yang
Oh, kamu emang luar biasa, Bang. Andai waktu bisa kuulang, tak akan ku memilih pasangan lain selain dirimu. Kamu adalah seorang suami yang selalu bisa saya andalkan. Aduh, saya nggak ngerti deh, kayaknya kalau hidup nggak sama kamu nih, aduh, terus pokoknya repot dah. Kamu emang lelaki paling keren yang pernah saya temuin. Luar biasa. Ada tuh yang seneng kayak gitu, seneng pujian. Ada yang senengnya tuh dipegang-pegang, dipeluk-peluk, disentuh-sentuh gitu. Ada juga yang senengnya tuh dilayanin gitu kan, apa-apa disiapin, apa-apa. Ada yang kayak begitu gitu. Setiap orang bisa beda-beda bahasa cintanya gitu. Nah, kamu mesti pelajarin suami kamu tuh senengnya diapain, gitu kan? Ustazah, saya kok nggak tahu ya. Itu karena selama ini kamu fokus sama diri kamu sendiri. Teman-teman, itu tuh sesuatu yang harus kamu pelajarin. Bagian dari kamu mencintai akalmu. Pelajari ilmu yang bermanfaat bagimu.